Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah seringkali mendapatkan hujatan dan tuduhan-tuduhan palsu dari kelompok yang berkedok di balik nama salaf, yaitu Salafi Wahabi, yang senantiasa selalu menyudutkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas pemahaman akidah Asy'ariyah dan bagaimana fitnah dan tuduhan-tuduhan dusta kaum Salafi Wahabi terhadap pemahaman akidah Asy'ariyah. Kata Asy'ariyah adalah sebutan bagi sebuah paham atau ajaran akidah yang dinisbatkan kepada Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari yang lahir pada tahun 260 Hijriah dan wafat pada tahun 324 Hijriah di kota Basrah. Para pengikutnya sering disebut dengan Asy'ariyun atau Asy'ariyah, yaitu pengikut mazhab Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari yang dikenal sebagai pelopor akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memiliki garis keturunan dari seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari, dan beliau Abu Hasan Al-Asy'ari merupakan pengikut mazhab Syafi'i. Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari pada mulanya beliau berakidah Mu'tazilah karena pada waktu itu beliau berguru kepada seorang ulama Mu'tazilah yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Jubba'i. Namun setelah menjadi pengikut Mu'tazilah selama 40 tahun, beliau kemudian bertobat lalu mencetuskan semangat berakidah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagaimana yang diyakini oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta para ulama-ulama salaf seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah ini lahir sebagai reaksi terhadap penyebaran akidah Mu'tazilah yang cenderung mengedepankan akal daripada pertimbangan Al-Quran dan Hadis. Banyak keyakinan Mu'tazilah oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dianggap menyimpang dan jauh dari dasarnya. Lebih buruknya, ketika pada waktu itu Mu'tazilah sudah menjadi paham bagi penguasa di masa-masa Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq dari Daulah Bani Abbasiyah. Banyak ulama pada waktu itu yang ditangkap dan dipaksa untuk meyakini paham tersebut. Di antara ulama yang ditangkap dan dipaksa karena tidak mau mengikuti paham Mu'tazilah ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah ini kemudian berhasil meruntuhkan paham Mu'tazilah dan umat Islam kembali mendasari akidah mereka dengan Al-Quran dan Hadis serta dalil-dalil akli sebagaimana dicontohkan oleh para salafus soleh. Pada masa berikutnya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dianut dan disebarluaskan oleh ulama-ulama besar, seperti diantaranya adalah Imam Abu Bakar Al-Quffal, Abu Ishaq Al-Isfarayini, Al-Baihaqi, Imam Al-Haramain, Al-Juwaini, Al-Kushairi, Al-Bakilani dan Imam Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Izzuddin bin Abdissalam dan ulama yang masyhur lainnya seperti Imam Nawawi Al-Bantani. Ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh para ulama untuk membolehkan amaliyah dan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang terjadi di masyarakat.
seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra Mi'raj, tahlilan, kemudian ziarah kubur, tawassul, dan menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal, serta ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh lainnya, yang secara substansial kesemuanya didasari dengan dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran dan hadis serta athar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sungguh ironis, belakangan ini penyebutan Asy'ariyah seringkali dipisahkan dari kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang telah dilakukan oleh Ibnu Taimiyah di dalam fatwa-fatwanya, yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya, yaitu kaum Salafi Wahabi. Namun lucunya, antara pandangan Ibnu Taimiyah dan kaum Salafi Wahabi ini di masa belakangan tentang Asy'ariyah terdapat perbedaan. Ibnu Taimiyah sendiri berpandangan bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah para ulama salaf, yaitu para sahabat dan para ulama yang hidup di 3 generasi pertama masa Islam, bukan hanya dimonopoli oleh sebuah kelompok saja seperti Asy'ariyah. Dengan artian Ibnu Taimiyah ini masih berpendapat bahwa para sahabat, tabi'in, ulama mazhab yang 4, dan siapa saja yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah serta ijma' ulama salaf adalah ahlu sunnah wal jamaah. Maka dengan demikian, secara tidak langsung Ibnu Taimiyah masih mengakui Asy'ariyah termasuk bagian dari ahlu sunnah wal jamaah, terutama pada pendapat-pendapat yang ia anggap sejalan dengan prinsip Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' ulama salaf. Sedangkan kaum Salafi Wahabi belakangan ini lebih cenderung menganggap Asy'ariyah sebagai aliran sesat yang bukan termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Kelompok Salafi Wahabi kemudian mengerahkan umat untuk menganggap bahwa Asy'ariyah hanyalah kelompok aliran ilmu kalam atau ilmu pembicaraan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan nama ahlu sunnah wal jamaah. Mereka anggap sebagai hasil pembahasan tentang keyakinan agama dengan logika yang didasari oleh pemikiran filsafat. Dan dengan keadaan seperti inilah ia banyak dikecam oleh para ulama salaf. Namun pertanyaannya di sini adalah bagaimana mungkin kecaman para ulama salaf terhadap kelompok-kelompok ahli kalam diarahkan kepada Asy'ariyah, padahal ulama salaf tersebut tidak pernah menjumpai Asy'ariyah dan baru muncul setelah ia wafat. Kecaman itu sebenarnya ditujukan kepada aliran akidah atau ilmu kalam yang dianggap sesat dan berkembang saat itu seperti Qadariyah, Jabariyah, Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah, sama sekali bukan kepada Asy'ariyah. Pada intinya, Salafi Wahabi mengklaim Asy'ariyah bukanlah ahlu sunnah wal jamaah, melainkan aliran bid'ah yang harus dijauhi. Sebagaimana fatwa-fatwa dari pentolan Salafi Wahabi yang diantaranya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin berkata, kemudian muncul juga kelompok yang lain dan mereka menyebut dirinya Asy'ariyah. Mereka mengingkari sebagian sifat Allah dan menetapkan sebagian yang lain. Mereka menetapkan sifat-sifat tersebut berdasarkan kepada akal, maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu merupakan bid'ah dan perkara baru dalam agama Islam. Kurang lebih seperti itulah yang ditegaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Terdapat pula ulama Salafi Wahabi yang berkata, yaitu Muhammad bin Musa Al-Nasr sebagai berikut, apakah Asy'ariyah dan Maturidiyah itu ahlu sunnah, ataukah mereka termasuk ahli kalam? Hakikatnya mereka ini termasuk ahli kalam.
mereka bukan termasuk ahlu sunnah, walaupun mereka ahlul millah, ahlul kiblan, dikarenakan Asy'ariyah dan Maturidiyah itu menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah. Begitulah yang ia ungkapkan. Namun lebih ironisnya lagi, akhir-akhir ini para pentolan-pentolan anyaran Salafi Wahabi di Indonesia, sebagaimana yang beredar dalam beberapa tulisan dan ceramah-ceramah mereka di berbagai media dan channel-channel YouTube, semakin masif dan agresif membuat fitnah-fitnah dusta yang mempengaruhi umat dengan menuduh akidah Asy'ariyah sesat dan harus dijauhi. Namun pada dasarnya, pernyataan-pernyataan mereka tersebut hanyalah sebuah fitnah, dusta, dan penipuan besar terhadap umat mengenai akidah Asy'ariyah. Sebab tidak seorang pun dari ulama salafus solih yang sebenarnya menyatakan hal seperti itu, kecuali kaum Salafi Wahabi yang tujuannya hanyalah propaganda dan penyesatan terhadap umat. Na'udzu billahi min dzalik tsumma na'udzu billah. Semoga mereka lekas mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.